Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di forum. Saya kembali ke Bung Nasir Jamil. Bung Nasir, apa sebetulnya agenda yang akan diperjuangkan oleh DPR ketika melihat begitu banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dikaitkan dengan sistem politiknya yang mungkin juga memacu terjadinya korupsi? Apa yang dikerjakan Bung Nasir? Ya, pertama memang kalau melihat kenyataan pahit dari data yang disampaikan oleh KPK dan Prof. Jo tadi itu, maka mau tidak mau kita harus memperbaiki sistem politik kita. Dan sistem politik itu tentu tidak berdiri sendiri, ya. Oleh karena itu memang DPR saat ini memang sedang berusaha bagaimana memperbaiki sistem pemilu kita, kemudian pilkada kita. Dan tentu juga ini juga kembali kepada partai-partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Nah, karena itu memang apa yang dialami oleh Nurdin Abdullah itu tentu kita bisa lihat dari dalam dan luar dirinya. Tadi saya agak sependapat dengan Bung Jainal bahwa ketika di Bantaeng dia bisa mengontrol dirinya, tapi ketika dia masuk ke kolam yang lebih besar, dia tidak bisa mengontrol sepenuhnya dirinya karena biaya politik yang lebih besar. Jadi Bantaeng hanya sebuah kabupaten, tentu biaya politik tidak begitu besar, sementara Sulawesi Selatan dari berbagai kota dan kabupaten tentu membutuhkan biaya politik yang besar dan membutuhkan kontribusi dari para dalam tanda kutip donatur ini, dan tentu tidak ada makan siang yang gratis. Nah, disitulah kemudian sering terjadi abuse dalam mengambil kebijakan memberikan proyek-proyek kepada orang-orang tertentu dan menimbulkan kecemburuan, dan itu biasanya ada laporan-laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Cuma satu hal yang memang tadi agak memberikan semacam pertanyaan dalam benak kita. Tadi dikatakan oleh Bung Nurul bahwa sejak Oktober itu sudah dalam tanda kutip dipantau. Nah, seharusnya dengan seabrek penghargaan yang dimiliki oleh Nurdin Abdullah, dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah semasa menjadi Bupati Bantaeng, ya seharusnya memang KPK diingatkan dulu. Tentu ini sesuatu yang subjektif, objektif. Tapi seharusnya memang kenapa tidak diingatkan, sehingga kemudian ada masih besar harapan masyarakat dengan tokoh-tokoh perubah tadi itu, sehingga kemudian dia tidak terjerat dengan perilaku korup tersebut. Oke, baik, Bung Nasir. Kembali ke Mbak Emma. Mbak Emma, jadi apa solusi yang ditawarkan agar tidak lagi ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi? Saya sebetulnya lebih cenderung akan menyampaikan tentang apa yang seharusnya yang dilakukan oleh teman-teman di gerakan SPAK. Nanti mungkin akan berkorelasi dengan apa yang tadi, bahwa SPAK sebetulnya itu adalah satu gerakan yang lebih memang fokus pada berbicara tentang pencegahan. Jadi kita memang memperluas ruang-ruang pencegahan. Dari sisinya mungkin orang melihat bahwa itu sangat kecil skopnya, tapi kita menganggap bahwa dimulai dari kecil itulah kemudian itu bisa menjadi besar. Satu hal yang sering menjadi bahan diskusi pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman SPAK, melihat korupsi itu tidak selalu diidentikan dengan uang. Tetapi korupsi itu dimulai dengan relasi kuasa. Kalau tadi bahasanya itu bahwa dia tidak mampu untuk membendung, jadi relasi kuasa dan siapa yang mempengaruhi dan siapa yang bisa dipengaruhi. Nah, kontrol ini penting. Kalau misalnya mempengaruhi lebih kuat untuk melakukan kontrol dan dipengaruhi tidak bisa, nah ini mungkin yang terjadi di sini. Nah, kedepannya misalnya apa yang bisa kita lakukan di sisi gerakan SPAK, ya tentu makin konsen tetap bergerak untuk melakukan pencegahan dengan ruang-ruang yang ada. Saya geser ke Bung Uceng. Jadi Bung Uceng tadi ada devil advocate dari Bung Nasir Jamil. Oktober sudah dipantau, ada tren tapi sebenarnya nggak dicegah tapi kemudian ditangkap. Kalau Anda lihat solusinya jadi gimana? Saya ingin mengatakan 3 hal. Yang pertama, sebenarnya tingkat korupsi tinggi itu selalu berkaitan dengan demokrasi. Kalau kita baca indeks persepsi korupsi kan begitu sebenarnya ya. Saya tidak usah ulangi. Tapi artinya saya mau bilang bahwa saya bayangkan negara mengambil langkah drastis. Kalau bisa mengeluarkan Omnibus Law untuk cipta kerja, kenapa tidak mengeluarkan Omnibus Law untuk membuat pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi yang baik. Ada sebuah undang-undang yang itu menyatukan begitu banyak undang-undang, mulai dari hulu sampai hilir, menyesuaikan dengan UNCIC, menyesuaikan sampai bicara soal bagaimana membuat aset recovery-nya atau lembaga khusus yang menangani perampasan asetnya, atau bagaimana mengurus asetnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya berharap potret cara pandang negara menyelesaikan ini itu tidak sentralistik.
Selalu yang saya khawatirkan, ya, setiap mengalami problem ini, yang keluar itu adalah resep yang bersifat sentralistik, menarik sebagian hal-hal itu kembali ke pusat, dan itu membuat daerah mengalami kekurangan tenaga atau kekurangan gairah untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, saya selalu berharap bahwa apapun yang terjadi di Sulawesi Selatan itu tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Dalam artian siapapun gubernur selanjutnya, siapapun yang bertindak sebagai PLT atau kemudian akan menjadi gubernur definitif, itu kemudian melanjutkan program-program yang baik dari Pak Nurdin, tapi kemudian yang buruk atau yang koruptif itu harus dihentikan dan dievaluasi. Baik, Bung Zainal, ke Prof. Johar, tadi gagasannya adalah meninjau ulang sistem politik, sistem pemilihan. Apakah sekarang saatnya kembali kepada DPRD aja? Prof. Johar? Oh, saya ya. Saya kira enggak juga. Jadi mungkin tidak harus kembali ke DPRD. Bisa saja dengan menggunakan perbaikan sistem pilkada mahal diturunkan menjadi pilkada yang berbiaya lebih murah. Nah, lebih murah itu yaitu dengan cara memberi dukungan-dukungan pembiayaan kepada kandidat, terutama misalnya dalam membiayai saksi dan biaya-biaya kampanye yang besar itu. Yang kedua, perbaikan juga pada kepartaian kita, Mas Budiman. Partai ini juga harus dilakukan reformasi kepartaian, ubah itu undang-undang kepartaian kita ya menjadi undang-undang kepartaian yang lebih membuka ruang keterlibatan publik dan masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, dalam segi pemerintahan daerah, ada penguatan pengawasan lembaga inspektorat daerah, baiknya pengangkatan kepala inspektoratnya itu oleh pemerintah pusat. Ya. Dan kemudian KPK, saya sarankan Pak Gufron harus sebaiknya menempatkan orang-orangnya di inspektorat daerah, semacam inspektur KPK di daerah untuk lebih mendekatkan KPK kepada Pemda-Pemda, dan dengan demikian juga bisa membantu mengurangi kasus-kasus korupsi itu. Baik, Prof. Johar, saya kembali ke Bung Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Apa yang diharapkan, yang dipelajari oleh KPK dengan 429 kepala daerah yang terjerat korupsi? Harus diapakan ini sebetulnya negara ini? Kita itu berbicara terhadap musuh negara, misalnya ke COVID, kita pasti sepakat bahwa COVID adalah musuh. Tapi ketika berbicara terhadap korupsi, Mas Budiman, kadang kita itu banyak yang berkelindan. Ya? Banyak yang kemudian masih setengah hati untuk mengatakan korupsi menjadi musuh bersama. Termasuk yang disampaikan Pak Bang Nasir tadi, mestinya dicegah dan macam-macam gitu. Kita ini adalah penegak hukum, kalau kemudian menemukan fakta bahwa itu sudah terjadi, kami tidak bisa kemudian menafikan fakta hukum yang tersebut telah dilakukan. Tataran pencegahan itu sudah kami lakukan. Jadi kami saat ini telah melakukan strategi pendidikan supaya penyelenggara berintegritas, pencegahan supaya sistemnya tidak bisa dikorup, dan untuk tataran yang ini Sulsel bahkan untuk daerah wilayah timur nomor 1. Itu yang baik, itu yang kami harapkan. Jadi kami berharap sekali lagi korupsi harus disepakati menjadi musuh bersama, karena masih ada yang banyak kadang-kadang setengah hati gitu. Baik, Bung Nurul, Bung Nasir, Mbak Emma, Uceng, dan Prof. Johar Mansyah-Johan, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Sistem politik dan birokrasi yang korup bisa menjadi kuburan bagi tokoh berintegritas. Sedang bagi para pedagang politik, sistem politik dan birokrasi yang korup justru merupakan lahan subur membisniskan kekuasaan. Pembenahan sistem politik menjadi keniscayaan jika bangsa ini mau bebas dari kubangan korupsi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Selamat malam dan terima kasih.